Kita juga akan membahas lebih dalam nih sahabat kompas.com dengan pakar hukum internasional Universitas Islam Internasional Indonesia, ada Mas Jezen Zainal Mutakin. Selamat sore Mas Jezen. Halo, selamat sore Mas David sama Mbak Dira ya kalau tidak Mbak salah ya. Dita, siap. Mbak Dita ya. Iya Mas Jezen, makasih banyak Mas Jezen sudah Bergabung bergabung lagi. kembali di Iya. obrolan newsroom. Minal aidin, Terima, Bapak izin Mas Jezen. terima kasih juga undangannya kembali Mas Dani dan Mbak Dita. Mohon maaf lahir batin. Iya. Siap. Jadi- Mas, ya Mas Zezan, ini 3 prajurit kita gugur begitu di Lebanon. Kalau Mas Zezan melihat sebenarnya bagaimana gini ya, melihat gugurnya prajurit ini dalam konteks eskalasi konflik dan dinamika politik geopolitik global saat ini, Mas Zezan. Pertama mungkin tentu saya ingin mengucapkan juga bela sungkawa berduka karena prajurit-prajurit yang meninggal, yang gugur di tugas yang sebanyak 3 orang itu sedang menjalankan tugas negara, sedang menjalankan amanat konstitusi, yang salah satu amanat konstitusi adalah menjalankan misi perdamaian di seluruh dunia, begitu ya. Dan kita tahu memang kondisi di Libanon eskalasinya ikut meningkat terutama pasca Maret ya, yang eskalasi yang mulai tinggi kan Maret tanggal 2. Mulai ada peningkatan eskalasi di Libanon. Dan tentu saja dalam konteks ini kita tidak bisa memisahkan konflik yang belakangan terjadi di Libanon, yaitu antara Hizbullah dengan Israel, itu tidak bisa dilepaskan dari konflik antara Israel, Amerika, dan Iran. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu, salah satu strategi dari Iran itu ada yang disebut sebagai diffusion defense. Maksudnya adalah pertahanan yang menyebarkan strategi pertahanannya ke dalam banyak lini, gitu ya, dengan membuat aksis of resistance atau yang kita sebut sebagai apa namanya sumbu perlawanan. Kita tahu ada Iran, ada Hizbullah di Libanon, ada Houthi di Yaman, kemudian ada juga kelompok Hamas tentu kita sudah tahu dan ada beberapa kelompok yang lain di Irak. Dan saya kira eskalasi ini meningkat tidak bisa dilepaskan dari konteks itu, dari konteks bahwa Iran diserang oleh pasukan Amerika dan Iran, dan kemudian salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Iran itu adalah dengan mengaktifkan sumbu-sumbu perlawanan yang memang sudah lama katakanlah dijalin ya. Kita tahu Hezbollah itu berdiri tahun 82, Mas David, 82 sebagai respon terhadap invasi Israel ke Libanon, dan memang sebagian besar Hizbullah itu adalah berasal dari latar belakang Syiah. Dan karena itu memang semenjak berdiri tahun 82 sebagai respon atas invasi Israel tahun 80 waktu itu memang langsung didukung oleh Iran. Ada yang mengatakan ini sebagian dari proxy war yang dipakai oleh Iran untuk menyebar pertahanannya. Jadi biar tidak terkonsentrasi serangannya pada Iran, maka diaktifkanlah sumbu-sumbu perlawanan. Nah, sayangnya memang petugas para penjaga perdamaian dari UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, yang berdiri tahun 78 dan kemudian dikukuhkan lagi oleh UN Security Council Resolution 1701 tahun 2000, itu memang sebagian besar kontingennya dari Indonesia, ada sekitar 10 sampai 15 ribu kontingen. Dan sebagian besar Indonesia, meskipun memang dikatakan di dalam kontingen UNIFIL itu yang bergabung sekitar 50 negara, Bung. Tetapi memang terbesar adalah Indonesia, dan karena yang terbesar adalah dari Indonesia, ketika konflik terjadi, memang tanggal 2 Maret itu Israel menyerbu, merangsek, melewati yang disebut sebagai Blue Line. Jadi ada antara perbatasan Israel dan perbatasan Libanon itu ada yang disebut sebagai Blue Line. Blue Line itu artinya garis demarkasi yang memisahkan antara Libanon dan Israel yang dijaga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan para prajurit kita yang gugur itu dan para prajurit lain yang sekarang bertugas itu adalah para prajurit yang sebenarnya bertugas yang di zona biru. Zona biru itu harusnya zona yang aman, zona yang tidak boleh diserang oleh siapapun, karena itu kesepakatan antara Israel dan Lebanon yang dicapai pada tahun 2000 ketika Israel
keluar dari Lebanon pada tahun 2000 itu begitu. Bahwa itu zona biru yang harusnya aman, yang harusnya tidak terikat dengan konflik-konflik gitulah. Nah, Betul. apa sanksinya? Apa yang perlu dilakukan mungkin dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau mungkin dari pihak-pihak lain, karena kan secara tidak langsung ini benar-benar menodai hukum internasional gitu. Karena ini kan sudah jadi kesepakatan tapi tetap diserang gitu, Pak Jen. Betul, jadi memang ini serangan yang terjadi ke pasukan perdamaian UNIFIL ini memang masih kontroversi siapa yang melakukan, belum ada laporan resmi setidaknya dari UNIFIL. Semua pihak saling menuduh, misalnya pihak sebelah mengatakan itu adalah proyektil Israel, Israel juga sama mengatakan itu adalah proyektil Hizbullah. Jadi belum ada informasi yang konklusif pihak mana yang bertanggung jawab. Tapi terlepas dari pihak manapun yang bertanggung jawab, fakta bahwa UNIFIL diserang di Blue Line di zona demarkasi damai itu jelas adalah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan yang sudah ada di sana sejak tahun 78. Ada resolusi 425, resolusi 426, resolusi 1701, sampai ada 3 resolusi ya kalau kita melihatnya dari perspektif hukum internasional. Dan di dalam resolusi itu dijelaskan bahwa pasukan Israel, pasukan dari Lebanon atau pihak-pihak yang lain kalau mau masuk ke zona biru itu harus mendapatkan izin dari UNIFIL. Kalau tidak dapat izin berarti dia melanggar. Oke. Oke. Mas Jazen, melihat tadi eskalasi yang semakin meningkat begitu ya di Lebanon, lalu 3 prajurit kita meninggal dan beberapa terluka berat gitu. Bisa ada gambaran tidak Mas Jen sebenarnya seberapa besar risiko yang dihadapi pasukan kita di sana? Dalam konteks belakangan ini pasca Maret tanggal 2 sangat besar karena Israel sekarang sudah merangsek masuk lebih jauh dari Blue Line itu, lebih jauh dari apa yang disebut sebagai zona damai biru, garis biru. Bahkan Israel sekarang sudah menguasai Sungai Litani. Jadi ada sungai di Lebanon yang itu selama ini dijadikan sebagai katakanlah garis terakhir dari Blue Line itu, dan Israel menduduki wilayah Lebanon ke dalam sekitar 30 km dan jelas-jelas berada di dalam Blue Line dengan alasan bahwa Israel ingin kembali menduduki wilayah selatan Lebanon itu sampai ke Sungai Litani, bahkan jembatan-jembatan sudah ada sekitar 6 jembatan yang dihancurkan dengan alasan Israel ingin kembali membuat buffer zone. Buffer zone itu artinya zona yang kira-kira bisa menjadi pelindung bagi Israel di wilayah Israel yang sesungguhnya. Karena itu dia mengaku atau Israel mengklaim bahwa dia harus memperluas wilayahnya sampai ke Sungai Litani, dan karena itu memang invasi besar-besaran sekarang sedang berlangsung di Lebanon Selatan itu, bahkan sudah merangsek sampai ke 30 kilo ke dalam wilayah teritori dari Lebanon. Itulah yang kemudian memantik reaksi Hizbullah. Kita tahu Hizbullah kemudian melancarkan serangan yang cukup masif kepada pasukan Israel. Menurut banyak informasi, banyak sekali persenjataan dan tank-tank dari Israel yang berhasil dilumpuhkan, meskipun kita tidak tahu berita yang official, karena kita tahu Israel memang selama ini tidak pernah membuka data itu ke publik, baik korban serangan Iran maupun korban serangan Lebanon. Jadi memang tidak pernah dibuka ke publik oleh Israel. Tapi menurut sebagian sumber yang bisa kita baca, memang Hizbullah melakukan perlawanan yang cukup sengit, dan karena itu dalam kondisi seperti ini memang pasukan UNIFIL dalam kondisi yang sangat beresiko, sangat tinggi sekali resikonya. Kita lihat sebenarnya kan setelah adanya serangan ini dan ada gugurnya beberapa prajurit, 3 prajurit mungkin dari Indonesia, ada desakan bahwa tidak perlu lagi mengirim atau mungkin menarik pasukan yang ada. Menurut Pak Zen cukup cermat nggak sih langkah itu gitu untuk menarik pasukan kita yang ada di Lebanon untuk pulang ke Indonesia? Kalau menurut saya, terlepas dari fakta bahwa pasukan kita sekarang dalam kondisi yang cukup berbahaya, menarik pasukan sepenuhnya dari UNIFIL itu bukan langkah strategis, karena tugas kita di UNIFIL itu adalah amanat dari Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Keamanan PBB itu adalah lembaga tertinggi di dunia untuk urusan keamanan, dan ini adalah amanat yang resmi melalui resolusi Dewan Keamanan yang disebut sebagai Security Council Resolution yang tadi saya sebutkan itu sampai 3. Dan karena itu memang yang perlu dilakukan menurut saya mungkin adalah membuat langkah-langkah
antisipatif agar para tentara di lapangan jauh lebih waspada dan menerapkan prosedur-prosedur gitu ya. Dan ini sebenarnya juga pelajaran untuk kita. Misalnya nanti kalau BOP terus jalan gitu ya, rencananya kita akan mengirimkan pasukan lewat ISF itu, International Stabilization Force. Itu akan jauh lebih berbahaya karena ISF itu tidak mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan, mandatnya dari BOP, dan BOP kita tahu sangat diperdebatkan di dalam baik dari segi hukum internasional maupun dari sisi geopolitik, karena BOP dianggap tidak lebih dari upaya Trump untuk mencengkram kekuatan-kekuatan agar kekuatan-kekuatan itu tidak agar sepenuhnya bisa dikontrol oleh Trump, karena kan Trump tidak bisa kontrol PBB begitu ya. Nah, ini menurut saya juga pelajaran penting sekali untuk kita, bahkan di dalam situasi di mana Indonesia sepenuhnya mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan melalui Security Council Resolution itu, toh kita di lapangan juga sangat vulnerable, sangat berbahaya, terutama dalam kondisi di mana eskalasi konflik meningkat. Coba bayangkan jika yang dikirim itu lewat ISF yang tidak memiliki mandat dari PBB. Itu saya tidak bisa membayangkan kondisi di lapangan para pasukan kita akan jauh lebih rentan. Ini ada malah pertanyaan juga nih Mas Jen, seperti tadi yang Mas Jen sampaikan. Ini kan dari mandat resmi begitu kan. Nah, betul. Prioritasnya sekarang menjaga komitmen internasional atau keselamatan prajurit di lapangan nih jadinya kira-kira ya Mas Jen? Memang ini pilihan sulit, Bung David. Di satu sisi kita mungkin juga ingin memastikan bahwa para pasukan yang bertugas di lapangan untuk kepentingan perdamaian itu juga aman. Tapi di sisi lain, kalau kita tadi saya sampaikan bahwa kalau kita tiba-tiba menarik diri dari UNIFIL gara-gara ada 3 orang yang tertembak, itu juga kita pasti akan disalahkan di level internasional. Kalaupun mau menarik diri, mungkin menarik diri secara gradual, secara bertahap. Katakanlah kita buat planning dalam beberapa tahun ke depan, kita masih akan menempatkan pasukan kita di UNIFIL, tapi mungkin jumlahnya dikurangi, gitu ya. Tidak perlu menjadi kontingen yang terbanyak dari kontingen misi perdamaian itu misalnya. Itu menurut saya bisa dengan strategis. Tapi kalau kita abrupt begitu saja tiba-tiba menarik diri, itu kan kayaknya kita tidak melakukan tindakan kita cukup prudent ya, cukup hati-hati dan strategik ya. Itu kesannya kayak mutung lah kalau istilah orang di kita. Nah, kalau misalnya tadi kurang strategis nih menarik pasukan secara misalnya langsung gitu, Betul. kan muncul juga desakan untuk keluar dari Board of Peace gitu Pak Zen. Nah, sebenarnya seberapa penting kita, apakah ingin menunjukkan bahwa kita marah hingga pada akhirnya kita keluar dari BOP, atau seperti apa nih dengan desakan-desakan untuk keluar dari Board of Peace ini? Maknanya akan seperti apa gitu? Kalau desakan keluar dari Board of Peace kan memang muncul dari banyak kalangan, akademisi, ya, para pengamat internasional dan lain-lain, masyarakat sipil sejak dari awal, karena ada cacat dari sisi kelembagaan, ada cacat dari sisi hukum, ada cacat dari sisi geopolitik menurut saya dan menurut banyak pengamat. Karena itu memang dorongan untuk keluar dari BOP itu sudah mengemuka dari sejak awal pemerintahan Prabowo itu bergabung. Nah, menurut saya apa yang terjadi dengan pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon sekarang justru menguatkan tuntutan dan dorongan orang untuk keluar dari BOP, biar ini ibaratnya belum kebablasan, karena nanti kalau kita sudah sepenuhnya bergabung dengan BOP, memberi uang 17 triliun, mengirimkan pasukan yang konon bisa sampai 8.000, itu akan menurut saya jauh lebih sulit keluarnya. Karena komitmennya sudah di atas meja, karena komitmennya katakanlah lebih susah mengembalikan 8.000 tentara yang sudah dikirim ke Gaza daripada tidak mengirim sama sekali. Jadi menurut saya sepakat bahwa menurut saya Indonesia harus keluar dari BOP. Saya seyakin-yakinnya tidak ada konsekuensi apapun ketika Indonesia keluar dari BOP. Toh sampai sekarang pun BOP itu hanya omon-omon aja, tidak ada realisasinya. Namanya Board of Peace, baru berdiri sebulan 2 bulan langsung nyerang negara lain, itu kan di mana peace-nya itu kan nggak ada. Oke. Aku mau agak melanjutkan nih, karena kan kalau tadi disampaikan tidak akan ada resiko karena kan juga baru sebulan segala macam. Tapi kita juga harus tahu bahwa di belakang BOP ini ada Trump. Sementara kemarin juga kita ada perdagangan dengan perjanjian perdagangan juga dengan Amerika Serikat. Nah, apakah dampak-dampak seperti itu tidak akan dialami Indonesia ketika Indonesia benar-benar memutuskan untuk keluar dari BOP gitu, Pak Zen?
Kan perjanjian dagangnya juga sudah dibatalkan oleh Supreme Court Amerika. Jadi perjanjian apa namanya perjanjian dagang kita ditandatangani hari ini, kemudian besok Mahkamah Agung atau Supreme Court Amerika mengeluarkan keputusan yang mengatakan bahwa semua tarif yang dikeluarkan oleh Trump itu ilegal. Dan kemudian orang menjadi olok-olok. Ini kita di dalam perjanjian dagang dapat komitmen tarif 19%, ternyata menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Amerika justru tarif itu malah harusnya nggak ada atau balik ke angka betul balik ke angka 5. Jadi kalau lihatnya dari apakah kemungkinan ada risiko terhadap perjanjian dagang, menurut saya pasti ada saja, tetapi juga menurut saya risikonya juga masih bisa dimitigasi, tidak terlalu seburuk yang kita bayangkan begitu ya. Toh banyak sekali negara-negara lain nggak masuk BOP juga fine-fine saja. Malaysia nggak masuk, banyak negara lain nggak masuk begitu ya. BOP ini menurut saya sih lebih ke tadinya ya, kesan saya ini sebagai political gesture aja dari Pak Prabowo gitu ya, untuk mencoba membuat aliansi komunikasi dengan kelompok Amerika, dan saya duga ini juga tidak lepas dari keterikatan Pak Prabowo secara pribadi misalnya dengan King of Jordan yang merupakan teman baiknya, dan King of Jordan juga adalah teman baiknya Amerika, Trump. Jadi ini ada personal, mungkin dalam bayangan saya ya, ada personal apa istilahnya komitmen dan personal motif ya, sehingga membuat menurut saya agak terburu-buru gitu ya kita join dan bergabung dengan BOP begitu ya. Yang sekali lagi sampai sekarang belum ada apa namanya actual apa ya actionnya, belum ada tindakan nyatanya. Ini saya penasaran aja pandangan Mas Jen, kira-kira dengan tadi yang disampaikan Mas Jen juga resikonya seperti apa kurang lebih begitu ya. Lalu juga tadi ada beberapa desakan keluar dari BOP. Pemerintah kita berani nggak ya keluar dari BOP, atau akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan? Apa yang jadi bikin pemerintah mungkin dilematis gitu, Pak Zen, soal BOP ini? Menurut saya memang akan sangat dilematis karena tadi yang saya sampaikan ini memang dia sudah terjerumus ke dalam. Ketika withdraw, ketika mundur itu mungkin ada kesan, aduh nggak enak nih, saya baru bergabung terus keluar. Makanya salah satu solusi jalan tengah setidaknya yang disampaikan oleh Prabowo ketika berkomunikasi dengan banyak tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat itu, beliau mengatakan kita bisa keluar kapanpun jika komitmen BOP untuk mendukung Palestina tidak terpenuhi, kan gitu. Jadi solusinya adalah solusi wait and see. Udahlah kita karena udah nyemplung ke dalam, lihat dulu bagaimana perkembangannya. Kalau memang dirasa perkembangannya tidak apa namanya menguntungkan kita dan mungkin Prabowo dapat desakan politik dalam negeri yang cukup kuat, mungkin dia akan withdraw. Karena memang kalau kita baca charternya BOP atau kita baca apa namanya naskah perjanjian BOP, memang di pasal 11 kalau tidak salah memang ada klausul yang mengatakan bahwa setiap anggota bisa withdraw kapanpun ya, dan dia mengajukan pengunduran diri dari BOP itu untuk bisa keluar dari BOP. Memang ada klausul itu sih yang saya baca. Nih Pak Zen, apa sih yang perlu, ini pertanyaan yang selalu akan ditanyakan, apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia saat ini gitu. Di sisi lain bagaimana pemerintah kita bisa memprotek prajurit kita yang masih ada di Lebanon, tapi di sisi lain juga kita juga bagaimana mendesak atau mungkin bisa dikatakan sedikit menekan nih pihak-pihak yang berkonflik gitu, agar lebih menurunkan tensi atau kalau bisa gencatan senjata seperti itu, Pak Zen. Tentu saja yang perlu dilakukan dan saya kira sudah dilakukan adalah melakukan kecaman atau condemnation ya, dan seruan itu sudah dilakukan saya kira, dan itu dilakukan bukan hanya oleh Kementerian Luar Negeri di kita atau oleh pemerintah, tapi juga oleh PBB. Kita tahu secara resmi PBB, UNIFIL, bahkan Sekjen PBB juga sudah mengecam tragedi ini karena ini peristiwa yang tidak terlalu sering sebenarnya ya. Anggota perdamaian, misi perdamaian PBB di target begitu ya. Nah, yang kedua mungkin yang juga bisa dilakukan sebagaimana tadi saya sampaikan, memang melakukan usaha-usaha diplomatik untuk berkomunikasi dengan para pihak di apa namanya di wilayah konflik itu untuk kembali menghormati hukum internasional. Ya, dalam hukum internasional kita tahu bahwa tugas PBB misi perdamaian itu dilindungi, dan karena itu mereka kemana-mana harus memakai baju yang jelas kelihatan, helmnya harus yang betul-betul menyala warna PBB,
tank pasukan tanknya putih dengan tulisan UN dan lain-lain. Itu sebenarnya kan untuk menunjukkan bahwa mereka sudah diberikan penanda agar penanda ini memberikan perlindungan kepada para pasukan di lapangan gitu ya. Nah, memang itu yang bisa dilakukan oleh kita itu sebenarnya tidak ada. Selain tentu saja tadi apakah perlu mengkaji secara strategis dalam beberapa tahun ke depan bagaimana langkah kita di UNIFIL. Kalau memang komitmen dari para pihak untuk menjaga para prajurit itu tidak dijadikan korban, tidak ada. Misalnya katakanlah hasil diplomasi close door-nya atau di balik pintunya kurang memberikan katakanlah harapan untuk Indonesia. Mungkin Indonesia sudah mulai memikirkan gimana langkah strategis beberapa tahun ke depan, misalnya dengan cara mengurangi jumlah tentaranya, misalnya ya tadi sebagaimana saya sampaikan. Karena pernah juga terjadi sekitar tahun 80-an sampai tahun 85 sebenarnya di mana ketika itu UNIFIL harus berhadapan dengan pasukan pendudukan Israel. Jadi Israel itu menduduki daerah biru dan sampai Sungai Litani itu sekitar 20 tahun sampai tahun 2000. Dan ketika Israel menduduki wilayah itu, memang pasukan UNIFIL itu lebih banyak non aktif. Jadi dia kayak semacam menarik diri daripada harus perang dengan Israel. Fungsinya waktu itu lebih banyak fungsi-fungsi kemanusiaan dan monitoring. Karena tidak mungkin dia secara aktif berhadapan-hadapan dengan pasukan pendudukan Israel. Setelah tahun 2000 Israel mundur ke wilayah Israel, dibuatlah resolusi baru yang kita sebut sebagai resolusi tadi 1710 tahun 2006 ya, ketika setelah mundur itu dibuat zona yang disebut sebagai Blue Line itu. Sebenarnya itu kan Blue Line itu asal mulanya adalah karena Israel melakukan pendudukan selama 20 tahun. Kemudian dia atas tekanan internasional, atas perjanjian mundur ke wilayah Israel. Dan sekarang wilayah yang ditinggali oleh Israel itu sebagian ditempati oleh pasukan perdamaian dengan tujuan untuk memisahkan dua pihak itu agar tidak terjadi lagi eskalasi begitu. Oke, ini ngobrol sama Mas Jen ini kita jadi tahu backgroundnya lebih ke belakang lebih dalam ya. Mas Jen, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang, sudah memberikan insight untuk pembaca atau penonton kompas.com. Selamat sore, terima kasih banyak Mas Jen. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Selamat sore Mas, ya selalu. Ya, jadi panjang ya, ternyata memang tidak semudah, kan kemarin juga ada desakan gimana dievaluasi nih, ditarik aja pasukannya, ternyata tidak semudah itu untuk menarik pasukan. Betul. Gitu. Jadi memang kalau sudah ada komitmen gitu. Betul. Kalau dalam hubungan internasional itu memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu, protokoler, bahkan seperti mungkin kalau sahabat kompas.com membaca Indonesia mengecam gitu, itu sesuatu hal yang kok cuma mengecam aja gitu. Padahal sebenarnya kalau dalam hubungan internasional tuh sudah impactnya besar sekali gitu loh. Udah sesuatu yang ini tindakan negara yang lumayan keras gitu loh untuk karena suatu yang peristiwa. berbicara itu negara. Betul. Jadi ya kita harapkan sih lebih aman ya ke depan. Tadi ada juga mungkin yang bisa dilakukan kalaupun mau menarik pasukan kita, yaitu dengan menarik secara gradual ya, secara perlahan begitu ya. Apalagi memang pasukan perdamaian kita yang di Lebanon itu ternyata paling banyak di antara negara lain gitu kan. Ya mungkin kalau tadi kata Pak Zen perlulah dievaluasi apakah kita perlu mengirim pasukan sebanyak itu atau seperti apa. Tadi juga disampaikan juga di Board of Peace itu tadi yang sebenarnya ya kalau tadi yang disampaikan Mas Jen itu ya nggak akan terlalu berpengaruh banyak. Ada pengaruhnya, mungkin ada soal dagang dan sebagainya, tapi ya cukup bisa dimitigasi kalau kata Pak Zen tadi. Tapi ya kita lihat ya, karena kan desakan publik untuk keluar dari Board of Peace ini semakin kuat ketika ada serangan ini gitu loh. Karena kan Presiden juga sudah tegas bahwa kalau memang ini tidak sejalan, tidak memprioritaskan kemerdekaan untuk Palestina, ya kita akan keluar seperti itu. Oke, baik Mbak Dita, kita mau tutup, tapi kita mau mengajak teman-teman untuk kembali nih berdonasi untuk adik-adik kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk membantu mereka, kita akan mendonasikan alat tulis dan buku sekolah bagi adik-adik kita di Nusa Tenggara Timur. Caranya ini buka link kitabisa.com/campaign/kompas.com peduli pendidikan. Atau kalian bisa juga melihat di deskripsi video live obrolan newsroom saat ini. Betul. Nah ini nih, kita udah buka ini dari berapa bulan ya?
sebulan ya, dan memang sudah banyak sekali yang berdonasi. Berapa aja Iya. kita tampung Iya. begitu ya. Nanti kita akan belikan alat tulis, alat ini ya, buku, pensil apa segala macam untuk adik-adik kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini nggak ada apa tuh biasanya? Komen-komen? Bukan. Apa tuh? Saweran. Ada di atas. Kita kan kita skip tadi. Oh gitu. Iya, Gara-gara obrolan lebaran. Oh iya, karena memang ini kita opening ya pertama kali live ONR setelah lebaran. Nggak ada yang kemarin ya? Enggak, kemarin kita kan sendiri-sendiri. Yang kamu Iya. Lydia itu loh. Sudahlah, tidak usah dibahas. Tapi bukannya kamu ada drama mati listrik ya? Iya. Betul. Kenapa kita mengalami hal itu ya? Kita sering memegang kartu as ya waktu Iya, kita ya. ternyata tidak aku aja yang miss gitu. Banyak drama ya memang. Iya. Tapi Memang kita harusnya emang bersama nih ya. Tapi untungnya tim ONR kita khususnya Sangat ini profesional. sangat profesional, mampu mengatasinya. Iya, pemain inti semua Pokoknya- katanya pas masuk kan. Jadi Lebih aman ke nggak sekali. bisa cuti ya saudara. Iya sih. kerja. Ya. Oke, kita sudahi. Terima kasih banyak sahabat Kompas.com yang sudah menyaksikan Obrol Newsroom, dan jangan lupa untuk saksikan Obrol Newsroom dari Senin sampai Jumat, kita kembali lagi jam 4 sore. Ya, jangan lupa juga terus update informasi terkini di www.kompas.com. Ikutin semua akun medsosnya kompas.com baik di Facebook, Instagram, X, YouTube maupun TikTok. Saya David Purba. Saya Dita Ngarusyana. Semua kru bertugas undur pamit. Sampai jumpa. Kompas.com tak hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.